Hello guys, welcome to this video. We'll be discussing a very important and relevant topic in digital again, ultimately analysis in digital business and e-commerce. Digital business in one of the fastest growing second and hold a promising potential for creating new business opportunity, especially in Indonesia with both high internet presentation and reliability growing digital market. This video will guide in understanding digital business and e-commerce in depth. The latter guard the opportunities that can be approached and how to analyze trend optimally to ensure your business is powerful and sustainable. Alright guys, jadi mari kita pahami definisi dasar dari bisnis digital dan e-commerce. Jadi, bisnis digital adalah aktivitas bisnis yang operasionalnya menggunakan teknologi dan platform digital, mulai dari produksi, pemasaran, transaksi, hingga layanan pelanggan. Semua dilakukan secara online atau dengan bantuan teknologi digital. E-commerce merupakan bagian penting dari bisnis digital yang fokus pada transaksi jual beli produk atau jasa serta elektronik melalui internet. Contoh platform e-commerce yang populer di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada, serta marketplace internasional seperti Amazon dan eBay. Perbedaan dengan bisnis konvensional adalah bisnis digital tidak membutuhkan toko fisik dan bisa beroperasional selama 24 jam non-stop. Ini memberikan kemudahan akses pasar global tanpa batasan waktu dan ruang. Dengan bisnis digital, pelaku usaha bisa melakukan segmentasi pasar secara lebih tepat dan bisa operasional ditekankan, sehingga potensi keuntungan lebih tinggi. Bisnis digital dan e-commerce terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi. Yang pertama, yaitu Omnichannel Experience, menggabungkan pengalaman belanja online dan offline secara samping. Contohnya, pelanggan bisa melihatkan produk secara langsung di toko fisik tapi melakukan pembelian lewat aplikasi. Yang kedua, social commerce. Media sosial tidak hanya tempat berinteraksi, sekarang juga jadi platform jual beli, yaitu Instagram Shop, Facebook Marketplace, dan TikTok Shop, memungkinkan penjual memasarkan produk secara langsung dengan audiens yang sangat luas. Yang ketiga, artificial intelligence and personalisasi. Teknologi AI digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai preferensi pelanggan berdasarkan pola perilaku mereka saat belanja, untuk meningkatkan kemungkinan membeli lebih banyak yang beli produknya. Yang keempat, pembayaran digital. Digitalisasi pembayaran makin canggih dengan banyaknya metodologi seperti e-wallet, transfer bank otomatis, bahkan QRIS pun. Hal ini mempercepat proses transaksi dan memberikan keamanan yang lebih baik. Yang kelima, pengiriman cepat dan fleksibel. Inovasi di bidang logistik seperti delivery 1 hari, same-day delivery, layanan pengambilan paket di coker, dan teknologi tracking membuat pengalaman pelanggan semakin memuaskan. Yang keenam, fokus pada sustainability. Konsumen kini mulai peduli lingkungan dan sosial, sehingga produk-produk ramah lingkungan dan bisnis yang mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan makin diminati. Tren ini mendorong bisnis digital dan e-commerce menjadi suatu ekosistem yang kompleks tapi penuh peluang untuk berkembang. Memahami dan memanfaatkan tren ini sangat penting agar tidak tertinggalan. Dengan memahami tren sekarang ini, bisnis digital dan e-commerce yang sangat potensi. Yang pertama, untuk pasar global yang luas. Digital membuka akses bagi UMKM dan pelaku bisnis skala kecil untuk menjual produk mereka ke pasar internasional dengan biaya rendah tanpa butuh cabang fisik di luar negeri. Yang kedua, produk niche dan spesifik. Model bisnis yang berfokus pada produk unik dan khusus yang memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu yang belum banyak pesaingnya.
seperti produk lokal khas daerah, kerajinan tangan, kuliner khas, dan produk kesehatan alami. Yang ketiga, dropshipping and artificial marketing. Model bisnis ini memungkinkan seseorang berjualan tanpa harus menyetok barang, hanya cukup mengopromosikan produk dari supplier dan mendapatkan komisi dari hasil penjualan. Yang keempat, layanan dan produk digital, termasuk khusus online, software, aplikasi, konsultasi digital, marketing digital, dan berbagai layanan berbasis TI yang bisa diakses secara global. Yang kelima, kolaborasi dengan teknologi. Peluang bagi bisnis untuk menjalin kemitraan dengan penyediaan layanan pembayaran digital, pengiriman cepat, serta pemasaran digital untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Semua peluang ini menjadi keuntungan besar jika dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat. Analisis peluang adalah kegiatan mengidentifikasi dan mengukur potensi keuntungan dan risiko dari peluang bisnis sebelum terjun ke pasar. Yang pertama yaitu riset pasar dan konsumen. Gunakan data riset untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, tren pembeli, karakteristik demografi, serta pola konsumsi. Yang kedua, analisis kompetitor. Identifikasi pesaing utama dan pelajari keunggulan serta kelemahan mereka. Temukan celah pasar yang belum banyak digrab dan diciptakan nilai tambahan untuk produknya. Yang ketiga, manajemen risiko. Pahami tantangan seperti keamanan data pelanggan, persaingan harga, masalah pengiriman, dan perubahan regulasi. Rencanakan mitigasi risiko dengan teknologi keamanan, diverifikasi produk, dan kerjasama logistik terpercaya. Yang keempat, inovasi produk dan pengalaman pelanggan. Berinovasi untuk menghadirkan produk dan layanan baru sesuai kebutuhan pasar yang dinamis. Tingkatkan pengalaman pelanggan dengan layanan responsif, kemudahan berinteraksi, dan after sale yang baik. Yang kelima, strategi pemasaran digital. Maksimalkan pemasaran konten, social media marketing, influencer, SEO, dan PNN untuk memperluas jangkauan. Personalisasi pesan untuk membangun loyalitas pelanggan. Sebagai inspirasi, Tokopedia dan Shopee yang memanfaatkan teknologi AI dan fitur social live streaming untuk meningkatkan pengalaman berbelanja dan menciptakan komunitas kuat di sekitar platform mereka. Kisah UMKM seperti produsen kerajinan lokal dan perusahaan makanan khas yang berhasil naik kelas dengan dukungan pemasaran digital dan pengiriman fitur cepat. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana bisnis digital dapat mentransformasikan usaha kecil menjadi raksasa di pasar digital. Peran teknologi digital dalam meningkatkan peluang bisnis. Dampak positif teknologi digital terhadap peluang bisnis yang pertama, efisiensi operasional. Otomasi dan manajemen digital mempersingkat proses bisnis, mengurangi biaya, dan mempercepat layanan kepada pelanggan. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Teknologi memungkinkan penciptaan produk baru, model layanan yang lebih personal, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, pasar lebih luas. Integrasi digital mempermudah penetrasi pasar baru baik nasional maupun internasional tanpa hambatan fisik. Teknologi mendukung bisnis yang ramah lingkungan dengan mengurangi limbah dan mempermudah pengelolaan sumber daya. Bisnis digital dan e-commerce telah menjadi pilar utama dalam lanskap ekonomi modern dan terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa pesatnya. Bisnis digital dan e-commerce bukan hanya sekedar tren sementara, melainkan renovasi dalam cara berbisnis yang memudahkan paradigma tradisional menjadi lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada pasar global yang menyeluruh. Dengan pengendalian digital,
pelaku usaha mendapatkan kemudahan akses pasar tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini juga membuka peluang bagi siapa saja, baik pelaku UMKM maupun perusahaan besar, untuk memperluas jangkauan pasar menjadi lebih luas, bahkan jangkauan konsumen di berbagai belahan dunia. Tren teknologi yang berkembang dinamis seperti social commerce, artificial intelligence, pembayaran digital, dan internal bukan hanya mendukung operasional bisnis, melainkan juga membuka jalur-jalur baru untuk inovasi produk dan layanan. Keunggulan kompetitif lebih mudah diraih oleh mereka yang mampu memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Misalnya, personalisasi dilakukan AI dapat meningkatkan pelanggan berbelanja konsumen sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan penjualan. Demikian pula, kemudahan pelanggan digital mempercepat dan mengembangkan transaksi, membuat konsumen merasa nyaman berbelanja secara online. Peluang bisnis yang muncul sangatlah beragam dan terbuka lebar, hingga layanan digital seperti edukasi online dan konsultasi. Kolaborasi dengan sosialisasi freight dan logistik juga memperlihatkan segmentasi strategis yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Tidak kalah penting adalah tren keberlanjutan dan produk ramah lingkungan yang semakin mendapatkan tempat di hati konsumen modern, membuka ceruk pasar baru, dan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Namun demikian, membuka peluang ini tidak bisa dilakukan tanpa analisis dan strategi yang matang. Menggunakan data dan riset pasar sebagai landasan dalam mengambilkan keputusan bisnis adalah kunci utama supaya tidak terjebak dalam resiko dan persaingan yang sangat kuat. Memahami siapa pesaing dan kelebihan serta kekurangan produk atau layanan yang ditawarkan memungkinkan crafting strategi pemasaran dan inovasi yang tepat dan sasaran. Adaptasi teknologi secara terus-menerus, manajemen risiko yang baik, serta kemampuan untuk berinovasi menjadi faktor penentuan keberhasilan jangka panjang bisnis digital. Peran teknologi digital sebagai fondasi operasional dan inovasi sangatlah menonjol. Melalui teknologi ini, bisnis tidak hanya menjadi lebih cepat dan efisien, tapi juga mampu menghasilkan produk dan layanan yang lebih relevan dan personal. Studi kasus perusahaan besar seperti Tokopedia dan Shopee, beserta kisah sukses UMKM yang memanfaatkan platform digital, membuktikan bahwa pemanfaatan peluang bisnis digital yang cerdas sangatlah mungkin membawa bisnis dari skala kecil menjadi pemain besar di pasar. Keberhasilan mereka menjadi inspirasi nyata bahwa dengan strategi tepat dan penggunaan teknologi yang optimal, pelaku bisnis dari berbagai skala memiliki peluang sama untuk bertumbuh. Kesimpulannya, peluang dalam bisnis digital dan e-commerce sangatlah besar dan penuh potensi, namun mensyaratkan kesiapan yang matang dari sisi strategi, analisasi, pengolahan risiko, dan penerapan teknologi. Siapapun yang mampu beradaptasi dan inovasi dengan dinamis akan mampu menikmati manfaat besar dari dunia bisnis digital yang terus berkembang ini. Therefore, for business owner and aspiring entrepreneurs, it is crucial to continually learning, be open to technology channel, and consistently product current evaluation and development to align operational and substantial subsearch in the increasing open digital business era. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.